Boboiboy Gentar merupakan sebuah kuasa elemental fusion hasil penggabungan antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Halilintar yang cukup unik dan menjadi elemental fusion kelima yang berhasil Boboiboy ciptakan. Namun, di balik keunikannya, banyak sekali fakta menarik seputar Boboiboy Gentar yang mungkin sudah banyak para fans ketahui dari komik Boboiboy Galaxy musim 2, yang dimana di ceritanya banyak sekali menyimpan fakta menarik seputar Boboiboy Gentar yang perlu kalian ketahui. Namun, sebelum kita mulai, Nat ingin mengingatkan kembali kepada kalian jika ini adalah konten spoiler. Jadi buat kalian para fans yang belum baca komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 15-17, harap hati-hati. Mending kalian close video ini supaya experience kalian tidak terganggu saat nanti menonton Boboiboy Galaxy Gentar. Tapi jika kalian nggak keberatan dengan spoiler, silakan lanjutkan videonya, oke? Jadi daripada kelamaan di intro, mending kita langsung saja bahas ke fakta-fakta menariknya di Boboiboy Galaxy Gentar episode terbaru dan fakta menarik Boboiboy Gentar. Let's check this out. Yeay! Fakta menarik yang pertama adalah tercipta karena paksaan. Kalian bisa bayangin nggak sebuah kekuatan biasanya tercipta dari semangat, kekuatan cinta, atau kekuatan persahabatan yang membuat si karakter utama bisa membangkitkan kuasa baru atau membuka limit lernya. Tetapi kalian bisa bayangin nggak seorang karakter utama yang membangkitkan kuasa baru atas dasar keterpaksaan atau ya kepaksa menggunakannya? Nah, itulah plot poinnya, yang dimana fun fact soal Boboiboy Gentar yang sebenarnya tercipta dari keterpaksaan Boboiboy yang menurut untuk mengabulkan keinginan Gopal. Jadi berbeda dengan terciptanya kuasa elemental fusion yang lain, Trio Fusion pertama Crossfire, Glacier, dan Supra tercipta dari tekad Boboiboy yang besar untuk mengalahkan Retaka. Sedangkan Boboiboy Story tercipta dari konsep sebuah kerjasama antara dua elemental yang ribut terus. Sedangkan Boboiboy Gentar tercipta karena si Gopal minta Boboiboy buat menggunakan kuasa elemental fusion baru yang belum pernah digunakan. Tapi bersyukurlah kalian sama Lord Gopal, yaitu karena jika bukan karena bantuan dari Lord Gopal, kita nggak mungkin akan kenal dengan kuasa elemental fusion bernama Boboiboy Gentar. Fakta menarik yang kedua adalah fusion useless. Seperti yang kalian tahu, sudah jadi hal yang lumrah atau jadi template ketika karakter utama itu mendapatkan kekuatan baru. Mendadak, dia pasti akan menjadi sangat overpower ketika kembali berhadapan dengan musuhnya, sehingga nantinya si MC itu bakal dengan mudah untuk mengalahkan si musuhnya. Tetapi ini tuh tidak berlaku untuk debut Boboiboy Gentar, yaitu karena dimana ekspektasi itu sangat berbanding terbalik dengan realita. Ketika Boboiboy pertama kali menggunakan kuasa elemental fusion Boboiboy Gentar, dia tuh bahkan tidak tahu cara kekuatan Boboiboy Gentar bekerja. Bahkan Gopal dan Gopal juga menyangka jika Boboiboy Gentar itu memang gak punya kekuatan. Tetapi inilah yang membuat Boboiboy Gentar itu unik. Soalnya alih-alih bisa tampil dengan overpower dengan tambahan buff dadakan, justru Boboiboy itu menjadi semakin lemah, yaitu karena Boboiboy sendiri bingung dengan kekuatannya tuh apa, sehingga Boboiboy jadi terkesan useless atau gak berguna. Fakta menarik yang ketiga adalah konsep kekuatan yang ribet. Jujur, Nat emang nggak tahu bagaimana cara sistem kuasa elemental fusion milik Boboiboy itu bekerja, yaitu karena biasanya ketika Boboiboy menghasilkan kuasa elemental fusion baru atau Boboiboy pertama kali mendapatkan kuasa elemental baru, Boboiboy biasanya akan paham akan sistematis kekuatannya. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan fusion Boboiboy Gentar, yang dimana Boboiboynya saja tidak tahu apa dan bagaimana sistem kekuatannya itu bekerja. Itu karena ketika pertama kali digunakan, Boboiboy itu tidak menghasilkan kuasa apa-apa. Namun jika dipersingkat, ya sebenarnya Boboiboy Gentar itu punya kekuatan yang cukup unik dan kompleks. Itu karena kuasa Boboiboy Gentar itu memang seribet itu.
Hal ini disebabkan boboi gentar itu bagaikan baterai yang kosong yang perlu di-charge. Nah, energi itu biasanya didapatkan dari hasil serangan energi yang dilontarkan oleh musuhnya, yang kemudian energi yang diserap itu bisa disimpan dan dipergunakan untuk bertarung. Dan energinya juga bisa dimanfaatkan oleh boboi gentar untuk membangkitkan kuasanya yang sesungguhnya, yaitu manipulasi elektromagnetik. Fakta menarik yang keempat adalah boboi gentar menyebalkan. Jika kalian tanya kuasa boboi paling sombong, kalian pasti akan jawab boboi solar yang memang punya sifat yang sombong. Namun, tahukah kalian ada kuasa fusion yang punya sifat next level dari sombong? Ya, bener banget. Dan sifat itu adalah songong, next level dari sifat sombong. Dan sifat itu tuh dimiliki sama si boboi gentar yang punya sifat songong dan annoying banget. Ya, bagaimana enggak? Boboi gentar tuh udah useless, tetapi boboi gentar tuh tetap tidak sadar dan tidak paham kalau dia itu useless, sehingga boboi menjadi sangat menyebalkan karena bacotannya nggak sesuai dengan tindakannya. Bahkan dia tuh disuruh untuk mengganti elementalnya pun dia tuh tidak mau. Kocak banget. Fakta menarik yang kelima adalah kuasa yang diinginkan fans dari lama. Buat kalian para fans pecinta animasi Boboi sejak lama, kalian pasti tahu dengan beberapa kuasa Boboi karangan para fans yang diinginkan hadir dalam cerita animasi Boboi, seperti Boboi magnet atau Boboi besi. Nah, secara kebetulan boboi gentar ini memiliki ciri kuasa yang sangat mencolok, yang berbeda dari kuasa elemental fusion yang lainnya. Itu karena boboi gentar itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi kuasa elektromagnetik. Dengan kata lain, boboi memiliki kemampuan manipulasi medan magnet untuk menjadi boboi magnet. Dan kuasa ini juga mampu memanipulasi besi yang ada di sekitarnya menggunakan kuasa manipulasi magnetnya, sehingga boboi juga bisa dibilang sebagai boboi besi. Dan itu adalah salah dua kuasa yang diinginkan para fans untuk boboi. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian masih ada nggak fakta menarik seputar boboi gentar? Jika kalian tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Tani, bye. Frekuensi yang sama. Kita jadi tak sudahi ragamu mendayung suara diramu. Yes. Yes. Jadikan